Di cerita sebelumnya ada banyak kekuatan besar yang mencoba menargetkan Chu Tianzu dan Tuan Putri. Kemudian kini berpindah tempat perbelanjaan pusat ibu kota wilayah Qin Barat. Di tempat itu terlihat Qi Yu yang bertanya kepada Chu Tianzu untuk apa semua uang yang mereka bawa saat ini. Dan Chu Tianzu mengatakan jika dia hanya ingin jalan-jalan dengan mereka berdua. Dengan sedikit muram Qi Yu bertanya mengapa harus di tempat itu. Dan Chu Tianzu menyadari jika tempatnya saat ini berada adalah tempat di mana mereka berdua dilelang. Sehingga dia tahu jika mereka berdua memiliki trauma di tempat itu. Dan untuk menenangkannya Chu Tianzu berkata bahwa dia ingin mendapatkan seorang penjaga yang memiliki kemampuan. Karena tempat itu bukan hanya untuk perdagangan melainkan juga banyak penjaga yang sedang mencari pekerjaan. Sebab mereka harus bersiap sebelum ibu tiri dan kakak tertuanya itu datang menghampiri mereka. Mendengar penjelasan dari Chu Tianzu, kedua pelayan itu telah merasa tenang. Di saat bersamaan si mulut besar Liu memanggil Chu Tianzu sembari menanyakan apa yang dilakukan Tuan Muda Chu Tianzu di tempat ini. Lalu Chu Tianzu berkata bahwa dia ingin mencari seorang penjaga yang berada di tingkat 8 atau 9. Namun Liu Chen malah menganggap Chu Tianzu sedang bercanda. Karena mana mungkin seseorang di tahap 9 mau menjadi seorang penjaga. Meskipun ada, pasti tuannya tidak akan pernah berani untuk memperjualbelikannya. Mendengar hal itu Chu Tianzu menyadari bahwa seseorang yang berada di tingkat ke-9 pasti akan menjadi bagian dari pasukan kerajaan. Dan tidak akan mungkin menawarkan dirinya sendiri, bahkan jika orang itu tertangkap di wilayah musuh. Pasti dia akan diawasi dengan ketat dan tidak akan pernah dijual. Lalu Chu Tianzu kembali bertanya apakah Liu Chen mengetahui di mana dia bisa membeli binatang spiritual berkualitas tinggi. Meskipun Liu Chen tahu di mana dia dapat membelinya, tapi dia harus memesan dalam waktu 1 bulan sebelum binatang itu didapatkan. Dan Chu Tianzu berkata bahwa dia tidak mungkin menunggu selama itu. Lalu dia menanyakan apakah Liu Chen mengetahui informasi tentang seorang ahli spirit. Namun Liu Chen hanya tersenyum tipis tanpa menjawabnya. Sehingga Chu Tianzu mengerti jika dia harus membayar untuk informasi itu. Dan dia pun meminta Qi Yu untuk memberikan 5 silver kepada Liu Chen. Setelah menerima uangnya, Liu Chen berkata bahwa dia mengingat tentang seseorang yang mungkin merupakan seorang kultivator spirit. Mendengar hal itu Chu Tianzu meminta Liu Chen untuk menceritakannya lebih lanjut. Dan Liu Chen mengatakan sebenarnya orang itu adalah pengemis. Meskipun aku belum mengenalnya, tapi aku pernah melihat setelah dia direndahkan oleh Lei Sanhu di jalanan ini. Dia selalu berbicara sendiri di tepian jalan dengan mengatakan, jika bukan karena hilangnya kultivasinya, tidak mungkin dia akan diperlakukan seperti itu. Dan waktu itu aku hanya menganggapnya sebagai omong kosong. Tapi karena saat ini Tuan Muda Chu Tianzu menanyakannya, aku pikir apa yang dia katakan mungkin adalah suatu kebenaran. Jadi apakah Tuan Muda ingin pergi melihatnya? Dan Chu Tianzu segera meminta Liu Chen untuk mengantarkannya ke tempat pengemis yang dikatakan olehnya. Setelah berjalan beberapa saat, Liu Chen menunjukkan kepada Chu Tianzu bahwa orang yang dia maksud berada di depan mereka. Namun betapa terkejutnya Chu Tianzu ketika melihat di tempat itu ada seseorang yang sedang dihajar oleh beberapa orang sehingga membuatnya tidak berdaya. Dan dalang di balik semua itu adalah seorang emak-emak yang menuduh pengemis itu telah mencuri makanannya. Lalu dengan nada tinggi emak-emak itu meminta semua orang untuk kembali menghajar orang itu hingga dia kehilangan hidupnya. Namun di saat bersamaan Chu Tianzu berteriak dengan sangat keras meminta mereka semua untuk menghentikan tindakannya. Sehingga membuat beberapa orang itu merasa cukup terkejut. Dan memalingkan pandangnya ke arah Chu Tianzu, melihat kedatangan Chu Tianzu emak-emak yang bernama Lei Sanhu bertanya siapa yang berani mengganggunya memberi pelajaran kepada pengemis. Tanpa menjawabnya Chu Tianzu hanya menatap pengemis itu sembari dia bergumam. Orang ini memanglah kultivator spirit, tapi semua benang energi di tubuhnya telah terputus. Dan yang tersisa hanyalah benihnya, sehingga dia tidak mungkin dapat berkultivasi dengan keadaannya saat ini. Tapi jika dia dulu memanglah ahli spirit, pasti dia tahu dunia spirit dengan baik. Jika aku bisa membuatnya melayaniku mungkin itu akan sangat bagus bagiku. Lalu Chu Tianzu bertanya kepada Lei Sanhu berapa banyak pria itu berhutang kepadanya. Dan Lei Sanhu malah meningkatkan tagihannya dengan mengatakan bahwa pengemis itu berhutang 3 silver padanya. Yang membuat Liu Chen berkata,
Lei Sanhu, beraninya kau berbicara omong kosong kepada menantu kerajaan. Namun Lei Sanhu malah menghina Chu Tiansu dengan sebutan menantu tidak berguna. Meskipun semua orang takut kepadamu, tapi aku sama sekali tidak pernah takut kepadamu. Apa kau masih ingin mengancamku? Tanpa menanggapinya, Chu Tiansu malah menggunakan penglihatan X-ray-nya untuk melihat tubuh dari Lei Sanhu. Sehingga dia mengetahui bahwa Lei Sanhu ini merupakan seorang prajurit dengan kultivasi di tingkat ke-6 penempaan tubuh. Karena tidak ingin mencari masalah, Chu Tiansu meminta Qiuyu memberikan 3 silver kepada Lei Sanhu untuk membayar hutang dari pengemis itu. Sembari berjalan pergi, Lei Sanhu tetap merendahkan pengemis itu dengan mengatakan jika pengemis itu cukup beruntung hari ini. Dan dia juga memperingatkan jika pengemis itu melakukannya lagi, dia pasti akan benar-benar menghancurkannya. Lalu dia segera memanggil semua bawahannya agar mereka kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah kepergian Lei Sanhu, secara tiba-tiba pria tua itu mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya, yang membuat Chu Tiansu merasa cukup terkejut dan bertanya apakah pria tua itu baik-baik saja. Di saat Chu Tiansu akan mendekatinya, pria tua itu malah meminta Chu Tiansu untuk berhenti. Lalu dia mengucapkan terima kasih karena tuan muda Chu Tiansu sudah menyelamatkannya. Dan dia juga meminta maaf karena dia tidak memiliki apapun untuk membalas kebaikannya. Sembari tersenyum tipis, Chu Tiansu berkata bahwa dia tidak membutuhkan balas budi dari pria tua itu. Hanya saja dia tidak bisa melihat pria tua sepertinya diperlakukan seperti itu. Mendengar hal itu, pria tua itu kembali berterima kasih kepada Chu Tiansu. Sebelum pria tua itu berlalu pergi, Chu Tiansu lebih dulu menghentikannya sembari dia berkata, "Karena aku senang menolong orang sampai akhir, izinkanlah aku untuk mentraktirmu makan hari ini." Yang seketika itu membuat pria tua itu merasa cukup terkejut. Lalu dia bertanya apa yang dimaksud oleh tuan muda Chu Tiansu. Dan Chu Tiansu berkata bahwa dia hanya ingin mentraktirnya makan enak saja. Namun pria tua itu malah menepis tangan Chu Tiansu dari bahunya. Dan dengan raut wajah sedih dia berkata, "Aku tidak bisa memakan makanan dari keluarga Chu. Jika tidak ada urusan lain, izinkan saya pergi." Mendengar hal itu, Chu Tiansu berpikir jika ada sebuah cerita yang disembunyikan oleh pria tua itu. Dan Chu Tiansu pun segera menarik tangan dari pria tua itu dan tidak membiarkannya untuk pergi. Dan dengan senyum penuh kewibawaan, Chu Tiansu berkata, "Perjamuan ini dapat kau anggap sebagai rasa hormat keluarga Chu kepadamu. Dan setelah perjamuan ini anggap saja kita tidak saling berhutang." Setelah berjalan-jalan untuk beberapa saat, pria tua itu berhenti di sebuah rumah makan karena menurutnya tempat itu adalah tempat yang paling cocok. Dan Chu Tiansu segera mempersilahkan pria tua itu untuk memasuki rumah makan itu. Sehingga membuat pemilik dari rumah makan yang ternyata adalah Lei Sanhu merasa cukup terkejut, sehingga dengan cukup kesal dia berkata, "Menantu kerajaan, apa yang kau lakukan di tempatku? Apa kau berencana mengundang pengemis itu makan malam di tempatku?" Lalu Chu Tiansu bertanya apakah tidak boleh. Dan Lei Sanhu berkata tentu saja tidak, karena pria tua itu sangat bau. Jika dia memasuki rumah makan ini, pelanggan lain akan merasa risih dan pergi dari tempat ini. Namun pria tua itu malah menantang Lei Sanhu dengan berkata, "Aku akan makan di restoranmu malam ini, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Lalu pria itu memberi hormat kepada Chu Tiansu sembari dia mengatakan jika Tuan Chu Tiansu membiarkannya makan malam di restoran ini, dia akan memenuhi permintaannya. Mendengar hal itu, Chu Tiansu segera menyodorkan 1 keping emas kepada Lei Sanhu. Sehingga membuat Lei Sanhu merasa cukup terkejut dan langsung menyimpan emas itu. Lalu dia memasang senyum keramahan sembari dia berkata, "Tuan muda Chu Tiansu memang sangatlah rendah hati. Hari ini rumah makan Lei Sanhu akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Jika Anda memiliki permintaan, jangan sungkan untuk mengatakannya. Aku berjanji untuk menyiapkan semuanya." Melihat respon dari Lei Sanhu, Chu Tian menyadari jika uang dapat mengubah segalanya. Dan ketika dia menatap pria tua itu, Chu Tiansu berpikir bahwa ada sesuatu yang membuat pria tua itu selalu datang ke rumah makan ini. Karena Lei Sanhu tadi berkata jika akan menuruti semua yang diinginkan oleh Chu Tiansu. Chu Tiansu segera memintanya untuk membuka baju, yang seketika itu membuat Lei Sanhu merasa cukup terkejut. Dan dengan wajah bahagia dia bertanya apakah Tuan muda Chu benar-benar menginginkan dirinya. Mendengar hal itu dari seorang emak-emak, Chu Tiansu merasa seperti akan memuntahkan seluruh isi perutnya.
Lalu Chu Tiansu menjelaskan jika dia meminta Lei Sanhu membenahi pakaian dari pria tua itu. Setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Chu Tiansu, Lei Sanhu berteriak dengan penuh kekesalan, "Berhentilah mempermainkanku. Jika kau datang hanya untuk makan, cepat pergilah ke atas dan makanlah." Tanpa mendengarkan kegaduhan yang sedang terjadi, pria tua itu berjalan menaiki tangga untuk menuju ke lantai atas. Setelah mereka berdua berada lantai atas, pria tua itu menanyakan alasan dari Tuan Muda Chu Tiansu yang terus mengejarnya. Lalu Chu Tiansu bertanya kepada pria tua itu apakah dulu dirinya adalah seorang ahli spirit. Mendengar pertanyaan itu, pria tua itu bertanya apakah ayahnya yang telah membicarakan tentangnya. Dengan cukup terkejut, Chu Tiansu bertanya apakah pria tua itu mengenal ayahnya. Dan pria tua itu membenarkan hal itu. Lalu Chu Tiansu berkata apakah pria tua itu bisa menceritakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Sembari menyeruput teh hangat yang berada di tangannya, pria tua itu bertanya apakah Tuan Muda Chu Tiansu benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Sembari tersenyum tipis, Chu Tiansu mengatakan jika dia mengetahui pria tua itu dari Liu Chen. Karena rasa penasaran, dia akhirnya datang untuk menemuinya. Setelah mendengar jawaban dari Chu Tiansu, pria tua itu segera memberi hormat sembari memperkenalkan dirinya yang bernama Liu Wentao. Dia pernah menjadi seorang ahli spirit dalam pemurnian senjata. Lalu Chu Tiansu bertanya tentang luka yang dialami oleh Liu Wentao hingga membuatnya tidak dapat berkultivasi. Dan Liu Wentao menjelaskan bahwa meridiannya telah terputus hingga tidak mungkin dapat diperbaiki. Jadi sebelum Tuan Muda Chu Tiansu menginginkan sesuatu darinya, dia tidak mungkin bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya saat ini. Dengan nada pelan Chu Tiansu berkata, "Master Liu, jika aku bilang bahwa aku dapat menyembuhkanmu, apakah kau akan mau mengikutiku?" Namun Liu Wentao malah mengira Chu Tiansu sedang bercanda. Karena semua benang spirit yang berada di dalam tubuhnya telah terputus. Yang membuatnya tidak mungkin lagi dapat menggunakan seni spirit. Sembari tersenyum tipis, Chu Tiansu berkata, "Bagaimana jika apa yang aku katakan benar? Jika aku berhasil menyembuhkanmu, maukah kau mempertimbangkannya?" Dan dengan memberi hormat, Liu Wentao berkata, "Jika apa yang Tuan Muda Chu Tiansu katakan itu benar, aku berjanji akan melayani Tuan Muda Chu selama sisa hidupku." Dengan persetujuan dari Liu Wentao, Chu Tiansu merasa sudah cukup. Lalu dia meminta Liu Wentao untuk mandi dan mengganti bajunya. Setelahnya dia akan ikut bersamanya ke istana Tuan Putri. Dan Liu Wentao berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Chu Tiansu. Tapi dia juga berkata, jika energi spiritnya tidak dapat kembali, dia akan pergi dari tempat itu dan meminta Chu Tiansu tidak mencarinya lagi. Dan Chu Tiansu menyetujui perkataan dari Liu Wentao. Dan dia akan menunggunya di luar ruangan. Setelah beberapa saat menunggu, terlihat Liu Wentao telah keluar dari dalam rumah makan itu dengan penampilan yang sangat menarik. Sehingga membuat Chu Tiansu dan Lei Sanhu merasa cukup takjub ketika melihatnya. Bahkan membuat wajah Lei Sanhu menjadi merah merona sembari dia berkata, "Aku tidak menyangka jika kau bisa terlihat setampan ini. Jika kau berdandan seperti ini sebelumnya, mungkin aku akan merekrutmu." Mendengar ucapan Lei Sanhu, Liu Wentao berkata, "Terima kasih Nona Lei. Jika aku berhasil di masa depan, aku akan membalas budi kepadamu." Dengan perasaan yang cukup malu, Lei Sanhu mengatakan bahwa selama dia tidak membencinya, tidak akan masalah baginya melihat kedekatan mereka berdua. Chu Tiansu hanya dapat memandangnya dari kejauhan sembari dia tersenyum tipis. Dan di dalam benaknya dia bergumam, melihat mereka berdua. "Mengapa aku merasa jika mereka saling menggoda? Jika begini aku akan menyerahkan Lei Wentao kepada Qiu Yu dan Dong Yu. Dan aku akan pergi menemui Liu Chen lebih dulu untuk menanyakan apakah ada seorang ahli spirit lainnya." Beralih di suatu tempat terdengar suara keras Liu Chen yang berkata, "Apa kau bilang? Orang itu tidak ada di sini, lalu di mana rumahnya?" Dan pria itu mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Chu Tiansu yang telah berada di sana bertanya mengapa Liu Chen berteriak-teriak. Dan Liu Chen memberitahu Chu Tiansu bahwa Huyan Jue sudah tidak ada di tempat itu. Mendengar nama Huyan Jue, Chu Tiansu merasa cukup kebingungan. Lalu Liu Chen menceritakan bahwa Huyan Jue merupakan seorang pemabuk yang secara tiba-tiba menemuinya. Menurutnya Huyan Jue memiliki kriteria yang Tuan Muda Chu inginkan. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tingkat ke-9 penempaan tubuh.
Rumor mengatakan bahwa dia pernah menjadi seorang jenderal. Tapi aku tidak mengetahui penyebab apa yang membuatnya kehilangan posisinya dan diturunkan derajatnya menjadi orang biasa. Bahkan keluarganya telah jatuh dalam kekacauan sehingga membuatnya menjadi orang yang tidak berguna. Dan aku mendengar dia adalah pekerja serabutan di tempat ini. Mendengar cerita dari Liu Chen, Chu Tiansu merasa cukup familiar dengan nama orang itu. Setelah dia mengingatnya, Ibu tiri pernah berkata jika mereka harus mengambil contoh dari salah satu keluarga jenderal. 3 tahun lalu Huyan Jue adalah jenderal yang bertanggung jawab atas wilayah selatan. Tapi karena serangan monster dan invasi pasukan Chen, dia tidak hanya kehilangan wilayah tapi juga terluka dengan sangat parah. Meskipun penduduk telah dievakuasi dengan selamat, tapi karena dia kehilangan wilayahnya, dia diberhentikan oleh kerajaan dan diturunkan menjadi rakyat jelata. Aku pikir orang-orang seperti itu akan membenci istana. Sebagai menantu kerajaan, mungkin aku merupakan salah satu orang yang tidak ingin dia temui. Namun di saat bersamaan ada sebuah ledakan yang terjadi di salah satu bangunan, dan terlihat ada seseorang yang terlempar akibat dari ledakan besar itu, sehingga membuat orang itu terjatuh dengan cukup keras di hadapan Chu Tiansu, yang membuat Chu Tiansu bertanya-tanya apakah ada yang bertarung di tempat itu. Dari dalam ruangan ada seorang pemuda yang menatap pria yang terjatuh itu sembari dia berkata, "Huyan Jue, jika kau setuju untuk menjual rumahmu sekarang, mungkin aku akan mengampunimu, tapi kalau kau tidak setuju, aku akan mematahkan kakimu hari ini." Ketika menyadari bahwa seseorang itu adalah Huyan Jue, Chu Tiansu merasa cukup terkejut. Meskipun dengan keadaannya saat ini, Huyan Jue tetap bersikeras mempertahankan rumahnya dengan dia berkata, "Jika kau benar-benar menginginkan rumahku, cobalah untuk melangkahi mayatku lebih dulu. Tapi aku akan bereinkarnasi dalam 30 tahun dan akan mencarimu meskipun harus ke ujung dunia." Setelah mendengar ancaman dari Huyan Jue, pemuda itu meminta bawahannya untuk menangkap sekaligus menghabisinya. Sehingga kini beberapa orang segera bergegas menuju ke tempat Huyan Jue berada. Dan di saat itu juga Chu Tiansu melompat ke depan Huyan Jue sembari berteriak meminta para penjaga itu berhenti. Dan dia juga mengeluarkan teknik Taiji Quan untuk memukul mundur para penjaga itu. Ketika melihat Chu Tiansu, pemuda itu berkata, "Bukankah kau adalah Tuan Muda Chu Tiansu? Kau telah hidup dengan tenang di istana Tuan Putri. Lalu apa yang kau lakukan di sini?" Dan di saat itu juga pemuda itu menyerang Chu Tiansu. Namun Chu Tiansu masih dapat menghindari serangan itu, sehingga membuat serangan itu mengenai wajah dari Huyan Jue yang berada di belakangnya. Dan dengan sorot mata yang tajam Chu Tiansu berkata, "Di tanah yang dinaungi oleh hukum ini, beraninya kau bersikap begitu arogan." Sembari menyiapkan energinya, pemuda itu berkata, "Beraninya kau berbicara tentang hukum. Semua orang di wilayah Qin Barat tahu jika kau adalah orang yang tidak berguna. Dan orang sepertimu tidaklah pantas berbicara seperti itu di hadapanku." Dan di saat itu juga pemuda itu mengarahkan serangannya untuk menyerang Chu Tiansu. Namun Chu Tiansu dengan sangat mudah menahan serangan itu. Kemudian Chu Tian meraih tangan dari pemuda itu yang membuatnya merasa cukup terkejut. Lalu dia mengarahkan pukulannya ke tubuh pemuda itu, sehingga membuatnya terlempar dengan cukup keras. Setelah itu Chu Tiansu berjalan mendekati pemuda itu sembari bertanya apakah dia bersedia untuk menghentikan tindakannya. Dengan nada kesal pemuda itu malah mengancam Chu Tiansu dengan berkata, "Chu Tiansu, apa kau tidak tahu siapa aku? Apa benar-benar berani mencampuri urusan keluarga Jenderal Zhen?" Mendengar nama dari Jenderal Besar Zhen, Chu Tiansu bergumam, "Menurut yang aku ketahui nama dari sang jenderal adalah Wu Zhen. Dia memiliki kekuatan yang lebih baik daripada seorang jenderal spirit biasa. Bahkan dia juga memerintah 50.000 prajurit untuk melindungi ibu kota Qin sehingga dia cukup berpengaruh." Melihat Chu Tiansu hanya terdiam, pemuda itu kembali berkata, "Chu Tiansu, aku menyarankanmu untuk pergi jika kau tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Zhen. Huyan Jue ini telah menyinggung pamanku, jadi aku hanya membantu pamanku untuk membalasnya. Aku memperingatkanmu agar kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Atau aku akan berurusan denganmu juga." Mendengar ancaman itu, Chu Tiansu hanya tersenyum tipis sembari berkata, "Bagaimana jika aku tetap mencampuri urusanmu?" Dengan dipenuhi amarah, pemuda itu berkata, "Jika itu yang kau mau, kau memang sedang mencari kebinasaan,
dan aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak pergi maka, di saat bersamaan Chu Tianshu menimpalinya dengan berkata, aku akan mematahkan kakimu lebih dulu. Mendengar perkataan Chu Tianshu, pemuda itu hanya dapat memendam amarahnya. Lalu dia berjalan pergi sembari dia berkata, Chu Tianshu, jika kau benar-benar punya nyali, tunggulah di sini. Aku akan mencari orang untuk berurusan denganmu. Setelah kepergian pemuda itu, Huyan Jue memberi hormat sembari berterima kasih kepada Chu Tianshu dan memanggilnya sebagai seorang pahlawan. Mendengar pujian itu, Chu Tianshu merasa cukup senang dan dia merasa jika panggilan cocok untuknya. Lalu Huyan Jue bertanya imbalan apa yang diinginkan oleh Chu Tianshu. Tapi dengan kondisinya saat ini mungkin dia tidak akan dapat memberikan banyak hal. Dan dia kembali bertanya apa yang diinginkan oleh Chu Tianshu agar dia dapat membalas kebaikannya. Mengetahui respon dari Huyan Jue, Chu Tianshu berpikir jika Huyan Jue tidak menganggapnya sebagai menantu dari kerajaan melainkan sebagai seorang individu. Lalu Chu Tianshu bertanya apa yang membuat pemuda itu mencari masalah dengannya. Dengan ekspresi serius Huyan Jue berkata bahwa masalah itu dimulai ketika dia menyinggung Wu Zhen. Mendengar hal itu Chu Tianshu berkata, jadi alasanmu terjatuh dalam kondisi saat ini bukan sepenuhnya karena Kaisar. Tapi karena kau dijebak, pernahkah kau berpikir untuk membalas dendam? Mendengar pertanyaan Chu Tianshu, Huyan Jue malah tersenyum tipis lalu dia berkata, apa kau bercanda? Aku tahu kau adalah menantu kerajaan dan tuan muda dari keluarga Jenderal Chu. Tapi jangankan kau, bahkan ayahmu pun harus menyapa dengan hormat saat melihat Wu Zhen. Namun Chu Tianshu tetap bersikap arogan dengan bertanya apakah Huyan Jue tidak mengetahui bahwa dia memiliki gelar dan sebuah wilayah. Dan Huyan Jue menjawabnya dengan berkata, semua orang sudah mengetahui tentang ceritamu. Tapi tahukah kau keadaan kota di kerajaan saat ini cukup kacau? Aku bisa menjamin bahwa setelah berbagai kekuatan mulai mengambil tindakan, cepat atau lambat kau akan segera keluar dari dalam istana Tuan Putri. Setelah itu Chu Tianshu bertanya apakah mereka akan menghancurkan rumahnya. Namun Huyan Jue mengatakan jika semua itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Chu. Jadi dia mengizinkannya untuk pergi jika sudah tidak memiliki urusan lain. Setelah berkata seperti itu Huyan Jue memasuki rumahnya dan menutup pintunya. Namun tak berselang lama Chu Tianshu ikut masuk ke dalam rumahnya sembari dia meminta maaf karena telah mengganggunya. Dan dengan tegas Huyan Jue bertanya tentang apa yang sebenarnya Chu Tianshu inginkan darinya. Sembari menunjuk Huyan Jue, Chu Tianshu memintanya untuk menjadi pengawal pribadinya dan menjaga istana Tuan Putri. Aku telah mengetahui bahwa kau berada di tahap ke-9. Kau juga pernah menjadi jenderal yang memimpin sebuah pasukan. Jadi aku ingin kau menjadi pemimpin bagi prajurit di wilayahku dan melindungiku di masa depan. Namun Huyan Jue mengatakan bahwa semua hal itu hanyalah masa lalu. Meskipun begitu Chu Tianshu berkata bahwa dia bisa memulihkan kembali kultivasinya. Dan dengan cara itu dia bisa membalaskan dendam kepada orang yang telah menjebaknya. Mendengar penawaran dari Chu Tianshu, Huyan Jue berpikir jika dia bisa berkultivasi tidak mungkin dia akan menjadi seperti ini. Lalu dia bertanya apakah Chu Tianshu benar-benar dapat memulihkan kekuatannya. Dan dengan dipenuhi kepercayaan diri Chu Tianshu berkata, jika kau tidak percaya, aku bisa menyembuhkanmu sekarang juga. Dan jika tidak berhasil aku akan segera pergi dari tempat ini. Namun Huyan Jue malah meremehkan Chu Tianshu dengan berkata, apa kau sendiri yang akan menyembuhkanku? Chu Tianshu, apa kau pikir aku akan mempercayai hal itu? Meskipun begitu Chu Tianshu tetap meyakinkan Huyan Jue dengan berkata, apa kau tidak pernah berpikir bagaimana Tuan Putri dapat hidup kembali? Mendengar perkataan Chu Tianshu, Huyan Jue berkata akan memberikan satu kali kesempatan untuk Chu Tianshu. Dan dia berjanji akan menjadi pengawal pribadi Chu Tianshu jika kekuatannya benar-benar dapat dipulihkan. Lalu dia bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Chu Tianshu memintanya untuk memasuki ruangan lebih dulu dan dia akan segera mengetahuinya. Sebelum melakukan penyembuhan Chu Tianshu memberikan beberapa uang kepada pelayannya jika mereka berdua ingin jalan-jalan. Namun mereka berdua langsung menolaknya, sehingga membuat Chu Tianshu merasa cukup senang karena kedua pelayannya mengerti tentang arti menghemat. Setelah berada di dalam ruangan Chu Tianshu melihat seisi ruangan itu telah kosong. Sehingga dia bertanya apakah Huyan Jue memiliki anggur. Dan Huyan Jue berkata bahwa dia memilikinya.
di saat Huyan Jue mengambil anggur miliknya. Chu Tiansu memintanya untuk meletakkan anggur itu, dan dia ingin Huyan Jue melepas bajunya dan berbaring di tempat tidurnya. Sehingga membuat wajah dari Huyan Jue menjadi merah sembari dia bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Chu Tiansu. Melihat ekspresi Huyan Jue, Chu Tiansu menjadi sangat kesal sembari dia bertanya apa sedang dipikirkan oleh Huyan Jue. Lalu Huyan Jue menjelaskan jika dia pernah mendengar dari Li Xuancheng bahwa kau bersenang-senang tidak hanya dengan wanita. Mendengar hal itu, Chu Tiansu menjadi sangat murka dan langsung mengutuk perbuatan Li Xuancheng. Setelah itu Chu Tiansu meminta Huyan Jue untuk membersihkan tubuhnya lebih dulu. Lalu dia menaruh jarum perak miliknya ke dalam anggur yang telah dipersiapkan. Kemudian Chu Tiansu mulai melihat aliran energi yang berada di dalam tubuh Huyan Jue. Sehingga kini dia mengetahui jika vitalitas di seluruh tubuhnya terhalang, yang membuatnya tidak bisa menggunakan tekniknya, dan hal itu disebabkan oleh sebuah kutukan sehingga dia harus mencari sumbernya lebih dulu agar dapat menyembuhkannya. Setelah menganalisanya Chu Tiansu mengambil jarum perak yang telah direndamnya ke dalam anggur. Dan dia berkata bahwa dia tidak memiliki pilihan selain mencoba yang terbaik. Selanjutnya Chu Tiansu mengarahkan beberapa jarum perak itu ke tubuh Huyan Jue. Namun betapa terkejutnya Chu Tiansu ketika menyadari jika kutukan di dalam tubuh Huyan Jue secara perlahan mulai menelan jarum peraknya. Karena tidak memiliki cara lain Chu Tiansu mengeluarkan seluruh jarum perak yang dia miliki. Dan mengarahkan semua jarum perak itu ke tubuh Huyan Jue secara bersamaan, sehingga kini seluruh vitalitas yang sebelumnya tersumbat, secara perlahan mulai kembali terbuka, yang membuat tubuh dari Huyan Jue kembali pulih dengan aura energi yang sangat kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat keberhasilan dari penyembuhannya, Chu Tiansu merasa sangat senang karena usahanya tidaklah sia-sia, dan Huyan Jue berkata bahwa dia merasakan luapan energi yang kembali mengalir di dalam tubuhnya.